Apa benar waktu Bang Onim mau ke Indonesia sekarang kan Bang Onim harus melewati checkline ya. Iya. Katanya Bang Onim sampai sini aja mobil-mobil Bang Onim ditembakin sama tentara dari Zionis. Iya, sebenarnya istri saya, Ibu Raja juga, anak-anak juga sampai tiba di sini itu sebenarnya belum percaya bisa hadir di Indonesia dalam situasi gempuran peperangan yang saat ini ganasnya peperangan terjadi di Gaza. Jadi proses evakuasi bukan 3 hari saja, tapi proses evakuasi itu 20 hari. Yang 20 hari. 20 hari, 80%-nya itu kami tidak bisa keluar dari rumah karena dibombardir sana sini. Tidak bisa keluar karena dibombardir itu kayak hujan. Gimana sih hujan? Jadi pada pemboman itu kami ditargetkan. Oh, ditarget Kami itu ditarget. Dibom sama Israel. Iya, ditarget. Dan tapi ada dua pilihan ya. Lolos ke perbatasan atau meninggal dunia. Surga. Saya bilang ke sopir, tancap gas dan siapapun ditabrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada Bang Onim dan keluarga. Kami Onim Family yang langsung datang dari Gaza, Palestina, hadir di Indonesia. Tentunya sangat bersyukur bisa hadir di podcastnya Mas Atta Halilintar, yang mana tentunya seperti yang tadi sampaikan, banyak sekali yang menyampaikan juga datang ke Mas Atta. Ya, alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Semoga nanti apa yang kita sampaikan membawa maslahat, manfaat bagi manusia yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Karena kan sampai dengan saat ini kita tahu sendiri situasinya belum kondusif, dan Indonesia ini kan jumlah muslim terbesar di dunia ya. Terbesar di dunia. Masyarakat Palestina itu, mohon maaf, menaruh harapan dan juga menyandarkan harapan mereka kepada Indonesia. Jadi masyarakat Palestina menyampaikan salam, cinta kasih, terima kasih kepada masyarakat Indonesia, seluruh elemen tentunya, dengan memberikan dukungan solidaritas bagi masyarakat Palestina. Apa benar waktu Bang Onim mau ke Indonesia sekarang kan Bang Onim harus melewati checkline ya. Iya. Katanya Bang Onim sampai sini aja mobil-mobil Bang Onim ditembakin sama tentara dari Zionis. Iya, sebenarnya istri saya, Ibu Raja juga, anak-anak juga sampai tiba di sini itu sebenarnya belum percaya bisa hadir di Indonesia dalam situasi gempuran peperangan yang saat ini ganasnya peperangan terjadi di Gaza. Jadi proses evakuasi bukan 3 hari saja, tapi proses evakuasi itu 20 hari. Yang 20 hari. 20 hari, 80%-nya itu kami tidak bisa keluar dari rumah karena dibombardir sana sini. Tidak bisa keluar karena dibombardir itu kayak hujan. Gimana sih hujan? Jadi bukan satu titik saja. Jadi nggak bisa tahu tuh di mana Nggak gitu bisa ya. tahu keluar di mana. Bahkan bom pun jatuh tidak jauh dari kediaman Bang Onim, yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami masih diberikan kesempatan. Jadi untuk proses evakuasinya itu alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno Yang luar biasa. pada saat hari ke-7 itu saya calling langsung ke Ibu Retno, Bu, situasinya kayaknya Bang Onim dan anak istri harus keluar dari Gaza karena ini situasinya semakin parah. Oh iya Bang Onim, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman kedutaan RI di Kairo, kedutaan Jordania, kedutaan di Lebanon, dan juga di Damaskus, yang alhamdulillah mereka menunggu Bang Onim di perbatasan untuk berkoordinasi juga. Jadi selama 20 hari itu komunikasi dengan teman-teman Kemlu, Bang, situasinya gimana, apakah bisa keluar? Nggak bisa keluar. Bang, situasinya gimana? Nggak bisa keluar. Bang, situasinya gimana? Saya bisa keluar, tapi balik lagi karena pemboman sana sini. Nah, hari terakhirnya, hari ketiga itu, memang saya berhasil keluar, tetapi baru di tengah jalan itu sudah pemboman sana sini. Itu kita lihat tuh. Oh, ini waktu Bang Onim lagi mau pergi nih ya? Iya, mau keluar dari Gaza. Itu pemboman, kita lihat ada pesawat Apache, ada itu ditembak. Akhirnya kami harus mundur. Saya bilang ke Ibu Retno, saya harus pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah. Hari berikutnya sama, masih terjadi pemboman juga. Jadi benar pada pemboman itu kami ditargetkan. Oh, Ditarget kami itu ditarget. Dibom sama Israel. Iya, ditarget. Jadi pada hari terakhir benar-benar ambil keputusan, dan saya bertanya kepada istri saya, Bismillah, kita berangkat nggak nih? Kata istri saya, kalau kita tidak keluar hari ini, otomatis kita tidak akan punya jalur untuk menyelamatkan diri. Terus gimana? Ya sudah, aku yakin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tapi ada dua pilihan ya.
lolos ke perbatasan atau meninggal dunia surga. Itu keputusan yang harus diambil dalam situasi pemboman sana sini. Saya bertanya kepada Filin, ya Filin, ya saya juga tanya Filin, kita mau keluar nggak? Kata Filin, ya sudah terserah Abi. Saya juga tanya ke istri saya, hal mungkin nakhruj min Gaza fi akhir yom. Istri saya bilang, tawakkal Allah, Allah ma'ana. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluar. Sepanjang jalan itu ternyata benar-benar terakhir evakuasi itu kan saya keluar. Itu ada warga Gaza yang melihat Bang Onim keluar dan mereka ikut di belakang. Oke. Ada sekitar 8 sampai 10 kendaraan warga sipil, mereka ikut karena mereka tahu. Saya tidak mengajak mereka, tapi mereka melihat Bang Onim mau keluar nih. Kayaknya kita kesempatan. Begitu keluar sekitar 10 menit kan fil bahar awal akhir nakhruj fil bahar. Dekat pantai itu kita keluar, tiba-tiba udah muncul pihak Israel. Tembak, tuh. Ada sniper juga. Ternyata saya lihat ke belakang, kendaraan yang 8 tadi itu hangus, sudah meninggal semua. Allahu Akbar. Itu benar-benar dilihat. Seperti Filin tadi juga. Filin juga melihat kan kiri kanan banyak yang meninggal, terus banyak yang teriak tolong. Ditembak mati di belakang Bang Onim. Dan kendaraan Bang Onim pun ditembak. Makanya semua istri saya itu kami menunduk semuanya. Menunduk sambil berzikir dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopir saya bilang ke sopir, tancap gas dan siapapun ditabrak untuk menyelamatkan diri kami. Siapapun ditabrak. Dalam pikiran saya, di depan saya ini pasti ada tank Merkavanya Israel. Kalau ada tank kan langsung ditembak sama tank dan selesai di situ kan. Alhamdulillah selama perjalanan itu tanknya jauh dari tempat jalan yang kami lalui tersebut. Dan jalan yang kami lalui tadi, kiri kanan jasad meninggal. Jasad semua ya? Jasad. Filin juga lihat kan banyak yang meninggal Filinnya. Kiri kanan meninggal anak-anak, kendaraan hangus, terus juga ada yang gerobak itu kuda. Itu kudanya pun mati berbarengan dengan itu kami lalui itu kiri kanan. Fejusas kathir kan akhir lahzat. Banyak jenazah yang kami lewati di situ. Ada yang teriak tolong, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan ditembak dari angkatan laut juga ditembak, dari sniper juga ditembak, dan kami juga bisanya cuma menunduk doang kayak gitu. Apa Palestina itu nggak punya tentara ya? Palestina itu kan kita tahu sendiri Mas Atta, sudah lebih dari 75 tahun mereka dijajah ya. Dijajah itu maksudnya seluruh seluruh sektor yang ada di Palestina itu benar-benar dikuasai oleh Israel. Perekonomiannya dikuasai, terus keamanannya dikuasai, terus juga dari pendidikannya juga dikuasai. Semuanya benar-benar dikuasai. Jadi kalau contohnya teman-teman melihat ada tentara ada militer Palestina, mereka punya senjata, itu mereka nggak bisa ngapain. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan pembelaan oleh pihak Israel. Jadi seluruh persenjataan mereka itu diinventarisir oleh pihak Israel. Otomatis mereka nggak bisa ngapain. Seperti itu. Jadi kalaupun ada militer itu mereka adanya di tepi barat. Jadi kita harus berbicara tentang Palestina itu ada di tepi barat West Bank. Ada Gaza, dan ada Gaza, dan di tengah-tengahnya itu ada checkpoint oleh pihak Israel. Dan bagi warga Gaza itu mereka sangat sulit untuk sholat di Masjidil Aqsa Mubarak yang jaraknya 74 km. Kalau jalan kaki mungkin 4 jam, kalau naik mobil sekitar 1 jam lah dari Gaza ke tepi barat atau Masjidil Aqsa. Itu benar-benar ditutup oleh pihak Israel. Jadi kalau teman-teman melihat terus apa kabar Masjidil Aqsa Mubarak sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh pihak Israel. Jadi kalau kita nih, alhamdulillah kita di Indonesia sholat Jumat bebas ya, tidak diperiksa ya. Tapi kalau bagi saudara-saudara kita muslimin di tepi barat, itu mereka sholat di Masjidil Aqsa Mubarak, kiblat pertama Islam dunia, seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu. Itu dikuasai, dan juga kalau kita masuk itu harus diperiksa KTP oleh pihak Israel. Dan bagi warga Palestina untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa Mubarak itu pun dibatasi, alias 40 ke atas boleh, lansia perempuan boleh, tapi 45 ke bawah itu dilarang oleh pihak Israel. Itu yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Jadi kalau Bang Atta mungkin melihat ada militer Palestina, itu mereka nggak bisa ngapain. Yang melakukan pembelaan saat ini adalah pejuang Palestina yang kita kenal dengan sayap militernya Hamas, Izzuddin Al-Qassam, dan juga sayap militernya faksi Fatah, Syuhada Al-Aqsa. Jadi saat ini yang berjuang di Palestina itu bukan militer Palestina, tapi pejuang Palestina
gabungan antara beberapa faksi politik yang ada di Gaza. Jadi kan faksi terbesar di Palestina itu kan faksi Fatah dan faksi Hamas. Nah, mereka ini punya sayap militernya. Nah, saat ini itu mereka bergandengan tangan untuk berjuang melakukan pembelaan seperti itu. Berarti Hamas sama Fatah ini nggak berperang ya mereka? Enggak, untuk saat ini enggak. Ya namanya politik itu kan kalau dalam situasi aman, ya seperti sama di Indonesia politik ada perdebatan. Tapi uniknya dan luar biasanya pada saat terjadi peperangan itu mereka bersatu antara Fatah dan Hamas. Karena mereka berpikir bahwa ini musuh kita ini sangat jelas di mata kita. Politik oke lah kita berdebat, tapi kalau sudah masuk ke ranah dalam rangka membela tanah Palestina itu mereka bersatu dan bergandengan tangan seperti itu. Jadi presidennya Palestina pun nggak bisa berbuat banyak dalam situasi Nggak bisa ini. berbanyak. Mungkin ada teman-teman yang melihat statement Mahmud Abbas, Presiden Palestina, bahwa mengatakan pada saat terjadi peperangan dengan berstatement Hamas tidak mewakili masyarakat Palestina. Perlu sampaikan bahwa Mahmud Abbas ini pun berada di bawah tekanan. Beliau kan berada di tepi barat dan berada di bawah tekanan dong. Otomatis statement dia tersebut mungkin statement politik atau mungkin statement diplomasi. Karena kan kalau contohnya beliau pun ikut campur dengan situasi yang di Gaza ya bisa selesai, bisa dibunuh dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi teman-teman harus memahami bahwa statementnya Mahmud Abbas tersebut itu politik karena beliau di bawah tekanan oleh pihak Israel seperti itu. Berarti bisa dibilang di daerah West Bank sama Gaza, para rakyat Palestina lebih punya power di Gaza itu ya? Iya, untuk pusat basisnya pejuang Palestina itu adanya di Gaza. Kan di Gaza kan diblokade lah 17 tahun dong. Diblokade 17 tahun, tapi tiba-tiba muncul kekuatan dunia besar Muslim di dunia itu adanya di Gaza, padahal kan diblokade. Dan sedangkan Gaza itu kan luasnya 367 km persegi. Kalau contohnya kita dari ujung ke ujung naik mobil itu sekitar 40 menit udah nyampe. Dan kita bisa menguasai wilayah Gaza kalau sebagai turis itu cuma sekitar 2 jam sudah bisa menguasai wilayah Gaza itu udah semuanya, kan dekat banget. Dan populasinya itu cuma 2,3 juta. 82%-nya hidup di bawah garis kemiskinan. Pasokan air di Gaza itu 97% itu sebelum peperangan itu tidak layak dikonsumsi atau tidak layak diminum. Jadi benar-benar mereka itu diblokade, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi pada saat tanggal 7 Oktober tiba-tiba muncul kekuatan dari Gaza tersebut yang bisa melakukan penyerangan ke pangkalannya Israel. Itu yang membuat Israel kok bisa seperti ini kekuatan mereka yang diblokade, tapi mereka bisa mengirim rudal lah, menghancurkan tank Merkava lah, berhasil menjatuhkan pesawat Apache lah. Itu yang membuat Israel itu kalang kabut, tidak bisa berpikir kok bisa seperti ini. Dan itu dari Hamas berarti ya? Iya, dan itu salah satu seperti yang saya kata tadi bahwa salah satu kekuatan pejuang besar itu adanya sayap militernya Hamas, yaitu Izzuddin Al-Qassam yang benar-benar ditakuti oleh pihak Israel. Seperti itu. Jadi Hamas ini kalau dibilang masyarakat Palestina sendiri nggak suka, salah itu? Apa? Oh enggak, sampai dengan saat ini itu saya sendiri tinggal di sana belum pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa kami tidak setuju dengan hadirnya Hamas, atau mungkin ada mengatakan berstatement dari masyarakat Palestina khususnya di Gaza, Hamas ini harus dihabisi atau dibumi hanguskan. Alhamdulillah mereka paham bahwa kalau bukan pejuang Palestina yang dari Izzuddin Al-Qassam itu siapa lagi kan? Berarti ada yang bisa berbuat apa? Statement-statement di sosial media kalau dia bilang Hamas ini 85% adalah yang sudah terluka gitu ya, istilahnya orang tuanya ada yang meninggal, anaknya ada yang dibunuh, ada yang dia sudah yatim piatu, dan mereka ini bergabung jadi Hamas begitu ya? Enggak sih, enggak. Kalau kita berbicara tentang isu Palestina itu kan kita tidak bisa terpola atau terfokus dengan yang namanya faksi politik Hamas dan Fatah. Karena kita berbicara tentang isu Palestina itu lebih besar daripada Hamas, lebih besar daripada Fatah. Jadi kalau contohnya kita di sini berbicara tentang isu Hamas, maka kita akan terpola dan terfokus ya cuman kelompok tertentu saja. Padahal kan isu Palestina ini kan sudah lebih dari 75 tahun mereka diblokade, terus dijajah. Jadi saya sendiri melihat di lapangan ya sebenarnya mereka ini melakukan pembelaan yang mana sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya, sejak tahun 1967 di mana dideklarasikannya negara Israel itu sudah mulai terjajah oleh masyarakat Palestina, sudah mulai terjajah oleh pihak Israel. Jadi kalau contohnya pada saat situasi seperti ini terus kita membahas dan juga terkonsentrasi yang membahas itu cuma Fatah dan Hamas, kayaknya nggak bisa, sangat sempit pemahaman dan juga sangat tradisional pemahaman kita seperti itu. Karena yang menjadi korban di sana
masyarakat lokal dan yang nggak tahu, pejuang yang nggak berdosa lah dan istilahnya. yang pejuang Palestina itu semenjak saya di sana itu kita tidak melihat mereka berada di kota. Oh. Mereka itu berada di medan pertempuran. Jadi masyarakat Gaza sendiri nggak kelihatan. Enggak, Jadi pejuang Palestina itu mereka nggak kelihatan di kota Gaza. Mereka pejuang Palestina yang Hamas, terus juga Syuhada Al-Aqsa dari faksi Fatah itu mereka tidak ada di kota Gaza. Mereka adanya di perbatasan untuk melakukan pertempuran. Berarti yang kalau katanya Hamas ini ada di setiap bawah rumah sakit Oh, enggak, yang itu. di terowongan itu di bawah tanah kemarin Gaza. juga salah satu rumah sakit, itulah kenapa saya sampaikan bahwa yang terjadi di Gaza saat ini itu belum pernah terjadi di muka bumi ini. Mungkin pada zaman baginda kita Nabi Muhammad SAW pun belum pernah terjadi sebiadab atau sekekuatan besar yang terjadi di Gaza saat ini. Kalau kita melihat tentang situasi konflik yang ada di Afghanistan, terus di Libya, terus di Rusia, itu perbandingannya mungkin 1:10. Gak ada, maksudnya bukan berarti kita tidak menghargai nyawa manusia ya, tapi benar-benar kebiadaban yang terjadi di Gaza saat ini ya luar biasa. Seperti itu mereka dibantai. Jadi ada informasi tentang di bawah rumah sakit itu ada bunker atau terowongan. Ya mohon maaf, ini salah satu strategi dari pihak penjajah saja untuk apa? Untuk bisa lebih banyak lagi membunuh masyarakat Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Israel itu berbagai macam cara. Yang pertama, mereka melakukan pengoboman di rumah warga Gaza meninggal dunia. Oke. Terus juga nanti yang meninggal dunia ini kan atau yang luka kan dievakuasi. Otomatis kan pertahanan sipil datang dan membantu. Pertahanan sipil datang dibom lagi. Oke. Pertahanan sipil meninggal nih. Evakuasi mobil ambulans, tim medis datang, tim medis dibom, meninggal dong. Juga, iya. Ambulans datang, mobil ambulans dibom. Kalaupun ada yang berhasil untuk dievakuasi di rumah sakit atau di tengah jalan, itu pun dibom. Aduh. Nanti sudah tiba di rumah sakit Ashifa atau rumah sakit Indonesia atau rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Gaza bagian tengah atau di rumah sakit Yusuf An-Najjar di Khan Yunis Gaza bagian selatan, itu rumah sakit pun dibom. Kenapa dilakukan seperti itu? Untuk membersihkan generasi baru yang akan memperjuangkan tanah Palestina. Jadi memang tujuannya adalah mereka tidak ingin ada manusia Palestina yang tinggal di jalur Gaza harus dibunuh semuanya.